Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Hanya kepada Allah kita memohon dan hanya kepada Allah kita menggantungkan seluruh harapan-harapan kita. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu indikasi orang yang sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seorang hamba menyibukkan dirinya dengan kebaikan-kebaikan. Ketika seorang hamba menyibukkan dirinya dengan amal-amal soleh. Begitu pula sebaliknya, ketika seorang hamba sedang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu indikasinya adalah mereka disibukkan dengan keburukan-keburukan, disibukkan dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga diri kita dengan rahmat dan hidayahnya. Kita termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah kita haturkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang sampai saat ini kita semuanya masih istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita termasuk di antara umatnya yang kelak nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan salah satu materi sebagai pengiring kegiatan PPS. Tentunya ini merupakan sebuah hal yang tentunya harus kita perhatikan, berkaitan tentang bagaimana peran doa ya, atau doa bagi seorang muslim. Bahwasanya doa ini memiliki peran yang begitu luar biasa. Ketika seluruh aktivitas-aktivitas kita tentunya selalu diiringi dengan doa. Ikhwati fillah rahimakumullah. Bukan sesuatu yang aneh bila kita berbicara tentang doa. Bukan sesuatu yang tabu menurut kita bila kita berbicara tentang doa itu sendiri. Dalam sebuah ayat Al-Quran, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita dalam surah Ghafir ayat 60. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya akan kuperkenankan bagimu, akan aku kabulkan doa itu bagimu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, akan aku masukkan mereka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bila kita lihat
isi kandungan dari ayat ini begitu jelas tentang perintah dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memerintahkan seorang muslim untuk berdoa. Berarti di sini menunjukkan doa itu adalah bentuk ketawakalan seorang muslim. Menyadari bahwa dirinya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita tidak kuasa, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ini adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah di sisi Allah. Maka Allah lah sang pemilik kekuatan, Allah sang maha berkehendak. Maka jelas ketika ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah peringatan, janganlah kita termasuk orang-orang yang sombong membanggakan diri dengan kita mengabaikan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, doa merupakan memiliki peran yang begitu penting bagi seorang muslim sebagai bentuk ketawakalan penuh seorang mukmin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang dua hal. Yang pertama tentang urgensi dari doa itu sendiri, kemudian yang kedua ya, tentang berkaitan dengan doa yang semestinya kita ucapkan, kita lantunkan ketika peristiwa-peristiwa tertentu. Ketika ada sebuah kejadian yang besar menimpa kita, ketika sesuatu yang terjadi pada diri kita, lingkungan kita, musibah atau apapun bentuknya peristiwa itu terjadi, tentunya harus kita pahami, harus kita hafalkan, bahkan harus kita lantunkan ketika itu hal terjadi pada diri kita. Kalau berbicara tentang doa sehari-hari itu sudah menjadi suatu hal yang tentunya sudah kita biasakan. Ya, sebagaimana dulu kita belajar sedari kecil, kita diajarkan oleh guru-guru kita diajarkan oleh orang tua kita berkaitan dengan bagaimana pembiasaan doa dalam kehidupan sehari-hari. Ikhwati fillah rahimakumullah, kita berbicara yang pertama adalah tentang bagaimana urgensi doa itu sendiri. Yang pertama, doa adalah sebuah ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan diantaranya dalil yang sudah jelas dalam surah Ghafir ayat 60. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa tersebut bagi kalian. Ini menjadi sebuah motivasi bagi kita. Sampaikanlah doa-doa terbaik kita, gantungkanlah harapan-harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika di dalam ayat ini Allah sangat membenci, bahkan mengancam dengan memasukkan orang yang sombong, tidak mau berdoa, enggan berdoa kepada Allah, ketika mengandalkan seluruh potensi dan kemampuan dirinya, mengabaikan doa. Ikhwati fillah rahimakumullah, sangat mudah bagi Allah untuk mencabut segala potensi yang kita miliki. Ketika kita menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki, sangat mudah bagi Allah untuk mengambil apa yang kita miliki. Lebih mudah dari sekedar berkedip atau membalikkan tangan kita. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan urgensi dari doa tersebut juga adalah doa adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akramu 'ala Allah ta'ala minad du'a." Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Artinya doa ini memiliki sebuah derajat yang mulia di sisi Allah ketika seseorang menggantungkan harapannya kepada Allah melalui doa-doanya. Ketika kita sedang dalam keadaan sedih, ketika kita dalam keadaan susah, ketika kita dibebani dengan segala beban, Allah sangat mencintai kita. Ketika semua itu kita serahkan kepada Allah dengan lantunan-lantunan doa dan penuh pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini begitu jelas, laisa syai'un akramu 'ala Allah ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada sebuah doa. Hadis diriwayat Imam At-Tirmizi. Kemudian berikutnya, kenapa kita harus berdoa?
Allah sangat murka sekali terhadap orang-orang yang enggan berdoa. Malam yas'alillah ghadaballahu alaih. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, ghadaballahu alaih, maka Allah marah, maka Allah murka kepadanya. Ikhwati fillah rahimakumullah, ini sebuah ancaman. Ini bedanya antara kita makhluk dengan Allah sang Khalik. Ketika kita makhluk, kita ada orang yang meminta kepada kita 1-2 kali, mungkin kita bisa ngasih. 3 kali masih mungkin juga kita mikir-mikir. Tapi kalau sudah lebih dari 3 kali, mungkin kita marah. Tapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Allah lebih mencintai, memuliakan kepada seorang hamba yang senantiasa meminta kepada Allah. Kemudian Allah akan mengancam, marah, murka kepada seorang hamba yang enggan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya ikhwati fillah, ya, perlu kita ketahui bahwasanya di antara urgensi doa tersebut adalah bahwasanya doa mampu menolak takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menghendaki doa seseorang, ketika Allah berkehendak mengubah, bagi Allah sangat mudah untuk mengubah takdir seorang hamba. Maka bisa jadi di antaranya adalah ketika hamba tersebut menjadikan doa sebagai salah satu ikhtiar untuk mengubah nasib dirinya, untuk mengubah arah hidupnya. Karena bagi Allah sangat mudah menyusun tatanan kehidupan seseorang, menyusun takdir seseorang. Maka ketika Allah berkehendak, maka itu akan mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi salah satu wasilahnya adalah maka kita dengan jalan berdoa. Kemudian yang terakhir ikhwati billah rahimakumullah, berkaitan dengan urgensi dari doa tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seorang hamba untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menentang, gitu ya, bagi orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Dari beberapa konteks riwayat, dari beberapa konteks hadis dan ayat Al-Quran, ya, ini tentunya sering diulang-ulang, gitu ya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah, ya, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, gitu ya. Di antara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah berdoa. Seorang hamba menggantungkan dirinya kepada Allah. Wal yu'minu bi, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allahum yarshudun, supaya kalian selalu berada di dalam kebenaran. Ikhwati fillah rahimakumullah, itu diantaranya berbicara tentang urgensi doa. Ya, sebetulnya masih banyak alasan-alasan kenapa kita harus berdoa kepada Allah. Ya, yang pada intinya adalah doa memiliki peran yang sangat penting tadi sebagai bentuk ketawakalan seorang hamba, dan itu merupakan suatu hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah rahimakumullah, berikutnya poin yang kedua adalah doa-doa yang kita bacakan ketika peristiwa-peristiwa tertentu itu terjadi pada diri kita. Ya, dalam dinamika kehidupan, ya, ketika seorang hamba mendapatkan kebahagiaan dari Allah, tidak semuanya jalan kehidupan kebahagiaan yang dia dapatkan.
Fenomena alam mungkin kita dapatkan dalam lingkungan kita. Fenomena alam terjadi pada keseharian kehidupan kita. Dan itu sering terjadi di lingkungan kita. Contohnya saat ini ketika kemarau panjang menimpa kita. Ya. Maka tiada lain hal yang harus kita lakukan adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kita kepada Allah, menyerahkan segala urusan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, beberapa tahun yang lalu kita terkena musibah, wabah, ya, terjadi di lingkungan yang begitu dahsyat. Kemudian ya kita semuanya menyerahkan diri kita kepada Allah. Maka ya, hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menjadikan kita menggantungkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fenomena alam yang terjadi di lingkungan kita seperti gerhana, ya, kemarau panjang, kemudian gempa, angin yang begitu memporak-porandakan lingkungan kita. Apa yang harus kita ucapkan gitu ya? Kalau dalam perihal ya, aktivitas kita sehari-hari itu sudah sangat jelas gitu ya, dan tentunya kita semuanya sangat hafal dan paham ya ketika menyikapi hal tersebut. Maka yang harus kita lakukan adalah ketika peristiwa-peristiwa lain yang menimpa diri kita, maka tentunya apa yang harus, sikap yang harus kita tunjukkan, dan doa yang bagaimana yang harus kita bacakan. Kemudian pengharapan apa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah rahimakumullah, ya. Al-Alamah Zakaria Al-Ansari rahimahullah mengatakan, dianjurkan kepada setiap orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan doa, ya, yang semisalnya apabila gempa terjadi, kemudian petir yang begitu dahsyat, gempa, kemudian angin yang begitu kencang, ya, melihat fenomena alam, gerhana, ya, maka segeralah kita melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, kemudian di antara doa yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka disunahkan kita berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma arsilat bihi wa ad'u bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma arsalta bihi. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan, ya, dan kebaikan yang ada di dalamnya, dan kebaikan yang engkau utus dengannya, dan aku berlindung dari keburukan dan keburukan yang ada di dalamnya, dan keburukan yang engkau kirimkan kepadanya. Ini salah satu di antara ketika kita melihat tadi fenomena alam yang terjadi di lingkungan kita. Maka itulah sikap yang harus kita tunjukkan. Tentunya ketika kita menyikapi peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dalam lingkungan kita. Ikhwati fillah rahimakumullah. Itulah di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi kita bacakan, mari kita sama-sama hafalkan juga doa ini. Tentunya ini menjadi suatu hal yang menjadi kebutuhan kita, ya, melihat sesuatu yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika peristiwa-peristiwa besar terjadi di lingkungan kita, terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian mungkin itu saja itu bisa menimpa kita semuanya. Ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan, kemudian saya sampaikan kembali, bentuk doanya adalah Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma fiha wa khairu ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan, wa khairu ma fiha, dan kebaikan yang ada di dalamnya, wa khairu ma ursilat bihi,
ya, dan kebaikan yang engkau utus dengannya. Wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan. Wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada di dalamnya. Wa syarri ma ursilat bihi, dan keburukan yang engkau kirimkan kepadanya. Angin itu bisa menjadi kebaikan, bisa menjadi keburukan. Termasuk angin ribut, angin yang kencang, angin yang dahsyat. Petir bisa menjadi kebaikan, bisa juga menjadi keburukan. Gempa itu pun bisa sebaliknya, bisa menjadi kebaikan dan juga bisa menjadi keburukan. Peristiwa apapun, ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi pada diri kita, bisa menjadi kebaikan dan juga bisa menjadi keburukan. Bagi orang yang beriman, ya, ketika kebaikan dan keburukan menimpanya, tidak ada yang sesuatu membuat dirinya rugi. Ketika kebaikan ditimpakan kepadanya, kemudian dia bersyukur, maka itu akan jadi kebaikan yang dia dapatkan. Begitu juga sebaliknya, ketika musibah menimpa dirinya, kemudian dia bersabar, maka kesabaran itu pula yang akan menjadi kebaikan bagi dirinya. Intinya, ketika kita menyikapi seluruh peristiwa yang terjadi pada lingkungan kita, fenomena-fenomena alam, peristiwa-peristiwa yang ada pada diri kita semuanya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimakumullah. Sebagai penutup di kesempatan kali ini, ya, saya mengambil sebuah keterangan dari perkataan Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan, seharusnya ketika terjadi gempa dan tanda-tanda yang lainnya, gerhana matahari, petir, gerhana bulan, angin kencang dan sebagainya, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian iringi hati kita dengan penuh kekhawatiran. Segera sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita khawatir ketika itu terjadi kepada kita, bukan kebaikan yang kita dapatkan, justru malah kemudaratan yang akan kita dapatkan. Karena peristiwa besar tersebut itu terjadi, bisa yang menjadi salah satu di antara penyebabnya adalah dosa dan kemaksiatan kita. Maka betul apa yang dikatakan oleh Syekh bin Baz, ketika hal tersebut menimpa ke dalam diri kita, maka segeralah kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan bertaubat kepada Allah. Kemudian kita mengiringi dengan zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tifillah rahimakumullah. Itulah tentunya menjadi sebuah pengingat khususnya bagi diri saya sendiri, umumnya untuk ikhwas semuanya. Mari sekali lagi doa jangan sampai kita lepaskan dari helaan nafas-nafas kita sebagai bentuk ketawakalan kita kepada Allah. Kita sandarkan seluruh harapan-harapan diri kita kepada Allah. Kemudian jangan pernah terbersit dalam diri kita membanggakan dengan kondisi diri kita, seolah kita adalah orang yang mampu, seolah kita adalah orang yang bisa tanpa sebuah doa. Maka bagi Allah sangat mudah untuk mencabut, untuk mengambil seluruh potensi-potensi itu, karena ada kesombongan di dalam diri kita. Maka tentunya kita sebagai orang yang beriman, sebagai seorang muslim, sudah sangat pantas ketika kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita, maka tiada lain sebagai bentuk ketawakalan kita diantaranya adalah dengan mendekatkan diri kita kepada Allah melalui doa-doa kita. Kemudian ketika kita menyikapi sebuah peristiwa-peristiwa yang besar, peristiwa yang ada di lingkungan kita, maka segeralah kembalikan kepada Allah dengan memperbanyak taubat, istighfar, dan pengampunan, meminta pengampunan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah murni dari ucapan saya pribadi. Saya yang dhaif, saya yang lemah, saya yang tidak bisa berbuat apa-apa. Menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.